Selamat pagi, saya Aji Baroto. Usia saya 83 tahun plus beberapa bulan. Saya survivor kanker kolon, dipotong 24 cm, kemoterapi 60 kali. Saya penderita diabetes sejak tahun 1998 dan saya sudah dipasang 2 ring jantung. Pagi ini saya akan memberikan sedikit tip apa yang harus dilakukan oleh lansia pada pagi hari. Pada lansia, risiko yang terbesar adalah jatuh pada pagi hari. Jatuh karena biasanya mengabaikan 4 kesalahan utama. Kesalahan utama yang pertama adalah bangun terlalu cepat. Jadi kita sebaiknya setelah bangun jangan buru-buru duduk, kita tarik napas panjang, kemudian kita secara perlahan boleh kita duduk, ya itu jangan buru-buru ya, karena kita satu malam itu organ-organ kita beristirahat. Kesalahan yang kedua, setelah kita bangun seringkali kita tidak minum air, padahal selama kita tidur organ tetap bekerja, paru tetap melakukan pernapasan, ginjal tetap melakukan penyaringan, sehingga kita bisa terjadi dehidrasi, keringat juga keluar ya, sehingga terjadi dehidrasi. Dehidrasi akan memunculkan banyak sekali risiko. Bisa pusing, bisa sakit kepala, bisa tensinya naik ya. Sehingga disarankan setelah bangun pagi kita minum air. Saya sendiri setelah bangun saya langsung minum air hangat 1 mug ya, kadang-kadang 2 mug. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, seringkali kita minum kopi dengan keadaan perut kosong. Sedangkan kita tahu kopi itu adalah diuretik, sehingga kita akan memperberat dehidrasi. Selain itu, kopi juga asam, apalagi yang minum kopi Arabica sangat asam, sehingga bisa mengganggu lambung kita. Selain itu, kopi bisa menaikkan tensi dan meningkatkan kortisol dan keseimbangan hormon lain. Sehingga disarankan apabila kita mau minum kopi, maka sebaiknya perutnya diisi dulu. Biasakan mengisi perut sebelum kita minum kopi. Kesalahan keempat adalah kita mengabaikan kekakuan. Selama kita tidur, tubuh beristirahat dan cairan-cairan sendi atau cairan sinovial sebagai lansia itu berkurang, sehingga sendi-sendi bisa kaku, sehingga kita harus mencoba untuk tidak mengabaikan kekakuan. Begitu bangun, kita gerakkan tangan, gerakkan kaki ya, duduk di tempat tidur, di samping tempat tidur, berdiri sebentar, baru kita jalan agar kita tidak mengabaikan kekakuan. Nah, untuk yang keempat ini, untuk supaya kita bisa melatih atau tidak mengabaikan kekakuan, saya akan berikan beberapa tips latihan-latihan di tempat tidur yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, dan ini bisa menggantikan olahraga kita yang ringan ya. Untuk itu saya berikan sedikit tips untuk senam di tempat tidur ya. Saya akan berikan 5 gerakan saja. Saya berikan contoh. Gerakan pertama, kita putar ini, kaki ini ya, ujung kaki di bawah tuh. Ujung kaki diputar ya, kemudian naik turun gini seperti gigit ya. Lakukan ini 5-10 kali. Ya, setelah itu kita tekuk kaki ya, atas, diangkat ke atas seperti ini ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cukup, saya biasanya lakukan 20 kali. Kemudian angkat kedua kaki. Anda bisa rasakan otot perut Anda akan kaku. Ini akan melatih supaya perut Anda mengecil. Tadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu gerakan kedua. Gerakan ketiga, tekuk. Ini lutut ya, ini menguatkan lutut juga ya. 1, tahan 2-3 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini akan menghilangkan kekakuan pada lutut dan pada kaki. Baru kedua, lutut Anda tarik ke perut ya. Ini akan juga melatih otot perut. Anda bisa merasakan otot perut akan keras sekali. Tahan. 1, 2, tahan. 3, tahan. 4, tahan. 5, tahan. 6, tahan. 7, 8, 9, 10. Gerakan yang kelima, mengangkat punggung Anda. Ini akan mencegah saraf tulang belakang yang kejepit. Anda pegang ini, Anda angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan gerakan-gerakan sederhana ini, maka Anda akan bisa bebas dari kekakuan dan Anda bisa memulai aktivitas pagi. Ingat bahwa kegiatan di pagi hari akan menentukan kesehatan sepanjang hari. Semoga bermanfaat.